Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatuna wa qudwatuna ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirun, alhamdulillah di siang kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mudah-mudahan penuh berkah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu waktu ketika sahabat berkumpul di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Al-an yatla alaikum rajulun min ahlil jannah." Wahai para sahabat, perhatikan, nanti akan ada yang masuk ke masjid yang mana dia adalah ahli surga. Akan datang masuk ke masjid seseorang yang termasuk ahli surga. Lalu karena dikatakan demikian, semua sahabat melihat ke arah pintu masjid, penasaran siapa yang datang masuk ke masjid karena dia dikatakan oleh Rasul sebagai ahli surga. Lalu ternyata yang datang adalah orang yang tidak banyak dikenal oleh para sahabat. Bukan orang yang terpandang. Yang datang masuk ke masjid yang dikatakan sebagai ahli surga bukan orang terpandang, bukan pula pejabat. Datang masuk ke masjid dengan muka dan jenggot yang masih basah sebab air wudu. Di hari yang kedua, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Al-an yatla alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan datang masuk ke masjid seseorang ahli surga. Ternyata yang datang dia juga. Yang datang di hari pertama, dia juga yang datang di hari kedua, yang dikatakan oleh Rasul sebagai penduduk surga. Hari ketiga Nabi pun mengatakan hal yang sama, dan yang datang pun orang yang sama. Ma'asyiral muslimin, lalu karena 3 hari dikatakan sebagai penduduk surga, dikatakan sebagai ahli surga, salah seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As kemudian menemui dan mendatangi orang tersebut. Wahai Tuan, saya sedang punya masalah di rumah. Sepertinya saya tidak dulu mau balik ke rumah karena saya sedang punya masalah dengan ayah saya di rumah. Bolehkah saya menginap di rumah Tuan selama 3 malam? Begitu kata Abdullah bin Amr bin As kepada Tuan yang disebut sebagai ahli surga. Kemudian Tuan itu menjawab, silahkan engkau menginap di rumahku sampai masalahmu selesai.
Padahal para hadirin, Abdullah bin Amr bin As melakukan itu bukan karena beliau punya masalah dengan orang tuanya, tapi karena beliau penasaran siapakah orang ini sehingga kok Rasul menyebutnya sebagai ahli surga. Bahkan tak tanggung-tanggung 3 kali Rasul mengatakan seperti ini. Ma'asyiral hadirin, dia hanya penasaran bagaimana pekerjaan ahli surga tersebut, apa ibadah yang rutin dia lakukan, pikiran apa yang rutin dia bacakan sehingga bisa ia ikuti. Tapi selama 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan ibadah yang spesial. Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan ibadah yang spesial di rumah tuan ahli surga tersebut. Yang dia temukan adalah kebiasaan orang muslim pada umumnya. Dia berdagang sebagaimana orang berdagang. Kemudian dia pulang ke rumah, dia makan, dia tidur, kemudian dia bangun untuk sholat subuh. Malamnya pun tidak ada sholat tahajud. Siangnya pun dia tidak berpuasa. Bahkan sedekahnya pun biasa-biasa aja. Akhirnya setelah 3 hari, di hari ketiga Abdullah bin Amr bin As mulai ingin pulang, dan beliau mengatakan kepada tuan ahli surga tersebut, "Wahai tuan, sebenarnya saya tidak punya masalah dengan orang rumah. Yang jadi pertanyaan dalam diri saya adalah bahwa tuan ini disebut oleh Rasul sebagai penduduk surga. Bahkan tak tanggung-tanggung, Rasul menyebutmu sebanyak 3 kali." Lalu tuan ahli surga tersebut menjawab, "Ma ana illa ma ra'aitani hakadha." Ya, saya begini orangnya, seperti hanya yang kamu lihat. Saya bekerja, malam saya tidur, waktunya sholat saya sholat. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As rasa tidak puas. Lalu Abdullah bin Amr bin As pulang. Beberapa langkah ia keluar dari rumah tuan ahli surga tersebut. Tuan tersebut memanggil Abdullah bin Amr bin As. "Ya Abdullah, wahai Abdullah, sepertinya ada yang tidak kamu ketahui tentang diri." "Apa itu tuan?" "Inni la ajidu ala nafsi ala ahadin minal muslimin." Saya tidak pernah saya dapati dalam diri saya kebencian, rasa benci terhadap orang lain. "Wa inni la ahsudu ala khairin a'tahullahu iyyahu." Dan yang kedua, saya pun tidak pernah iri atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada sesama muslim. Mendengar jawaban itu, Abdullah bin Amr bin As kemudian mengatakan, "Hadza qad balagh wa nahnu lam nablugh." Inilah derajat yang telah kau sampai, sedangkan kami belum sampai pada derajat itu. Ma'asyiral muslimin, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita dapat informasi yang sangat jelas bahwa untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, di samping meningkatkan kualitas ibadah kita, kita pun juga harus membersihkan hati-hati kita. Membersihkan hati dari noda yang mengotori hati-hati kita. Dari noda hitam, dari penyakit yang membuat hati kita tidak bisa berkembang. Dari hati kita yang selalu menanam kebencian. Ma'asyiral muslimin, maka sebagai solusi, perbanyaklah silaturahim. Buka jalur silaturahim sebanyak-banyaknya. Bertemanlah dengan siapapun agar kita dapat mengetahui penyakit apa yang menjangkiti hati kita. Karena biasanya penyakit hati ini tidak diketahui oleh orang tersebut. Orang sombong biasanya tidak sadar kalau dirinya sombong. Orang punya penyakit iri biasanya dia tidak tahu kalau dirinya iri. Yang tahu dia sombong, yang tahu dirinya iri biasanya orang lain. Maka bergaulah dengan siapapun, dan jangan lupa mintalah nasihat kepada mereka agar kita tahu penyakit apa yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah tahu penyakit apa yang ada dalam diri kita. Kita tahu bahwa
Tidak ada dokter spesialis yang bisa mengobati penyakit hati. Tidak ada satupun di dunia ini rumah sakit spesialis hati. Kalau jantung ada spesialisnya, liver ada dokternya, katarak pun ada. Tapi kalau iri, sombong, dengki, kita tidak punya dokter spesialis. Maka untuk mengobati penyakit itu adalah datangilah majelis-majelis ilmu. Dengarkanlah daun-daun ulama, dengarkanlah hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah obatnya. Karena kalau kita tidak bergaul, maka kita tidak tahu penyakit kita. Kalau kita tidak datang ke majelis ilmu, maka kita tidak bisa mengobati hati kita. Padahal para hadirin, kalau kita bandingkan penyakit hati dengan penyakit jasmani, penyakit hati ini jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Penyakit jasmani kerugiannya di dunia saja. Akan tetapi penyakit rohani, penyakit hati, kerugiannya di dunia dan di akhirat. Dalam arti sederhana, orang kalau punya penyakit jantung, orang kalau punya penyakit mata, akhirnya dia buta. Di dunia saja dia buta. Di akhirat tidak ada satupun hadis yang menerangkan bahwa buta adalah salah satu tanda orang masuk neraka. Orang yang punya penyakit jantung, ujung-ujungnya dia mati, dia rugi di dunia saja. Di akhirat tidak pernah disebutkan, tidak pernah ditanyakan bahwa orang penyakit jantung adalah termasuk tanda orang masuk neraka. Tapi kalau orang sombong, di samping dunianya hilang, akhiratnya pun kita tahu di mana tempatnya. Orang sombong di dunia susah berteman karena tidak mau. Tidak ada yang mau orang yang mau berteman dengan orang sombong. Dan di akhirat pun kita juga tahu di mana tempatnya. Orang yang iri dengki terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, di dunia dia susah sehatnya karena terus memikirkan nikmat orang lain. Hatinya sempit walaupun rumahnya besar. Kalau hatinya sempit, maka rumahnya pun jadi sempit. Lebih parahnya lagi, kalau rumahnya sempit, hatinya pun juga sempit. Ma'asyiral hadirun, maka para jemaah yang dirahmati Allah, di dunia orang yang iri tersebut, orang sombong, dia susah hidup karena terpenjara dengan perasaan-perasaan melihat nikmat yang orang lain, yang Allah berikan kepada orang lain. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, di samping kita meningkatkan kualitas ibadah kita tingkatkan, kita bersihkan hati kita terhadap penyakit-penyakit hati yang mungkin menjangkiti hati kita. Kalau kita berani mengeluarkan uang jutaan, ratusan bahkan miliaran untuk mengobati jasmani kita, kenapa kita tidak berani untuk mengeluarkan dengan nilai yang sama atau bahkan lebih untuk mengobati hati kita? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis Nabi, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Allah tidak melihat bagaimana wajah kita. Allah tidak melihat bagaimana sekelinis rambut kita. Allah tidak melihat selancip apa setrikaan baju kita. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat bagaimana hati kita. Maka perbaikilah hati. Kalau hati sudah baik, maka akan keluar dari tubuh kita perilaku dan perkataan yang baik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanih
والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.